Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu jemaah Masjid Quba yang dimuliakan oleh Allah, semoga selalu sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Sejatinya yang menyampaikan kajian pada malam ini adalah Habib Geis. Saya diingatkan oleh Bang Alex ya untuk kiranya dapat menggantikan beliau. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang energi Al-Quran. Ya, energi Al-Quran. Untuk apa? Biar kita semakin rajin baca Al-Quran. Ya, ini tidak banyak diketahui tentang dahsyatnya energi Al-Quran. Kita tahu bahwa mukjizat terbesar sepanjang sejarah kehidupan umat manusia adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kalau Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel, itu artinya bahwa untuk kaum tertentu. Untuk kaum tertentu dengan atau di zaman tertentu, agama yang dibawa oleh Nabi Musa Yahudi, kitab sucinya adalah Taurat. Nah, untuk meyakinkan umat di zaman itu, umat tertentu di zaman tertentu itu, maka Allah berikan kepada Nabi Musa mukjizat berupa tongkat yang bisa membelah lautan dan lain-lain. Begitu Nabi Musa wafat, maka berakhirlah riwayat mukjizat Nabi Musa. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Dengan kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk umat tertentu yang bernama Bani Israel di zaman tertentu. Maka ketika berakhirnya masa Nabi Isa alaihissalam, maka berakhir juga mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk umat tertentu. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh penghuni kehidupan di muka bumi ini, dan tidak di zaman tertentu. Artinya, ketika fase Nabi Isa berakhir diganti oleh masa atau fase Nabi Muhammad ini sampai hari kiamat, maka disebut dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad itu penutup atas semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Artinya kalau begitu, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sempurna. Tidak ada lagi ajaran setelah ajaran Islam. Tidak ada lagi wahyu turun setelah Al-Quran. Maka mukjizat Nabi Muhammad SAW ini adalah mukjizat yang mengalahkan mukjizatnya Nabi Musa, mengalahkan mukjizatnya Nabi Isa. Kenapa? Karena mukjizat Nabi Muhammad SAW Al-Quran itu diwariskan kepada umat manusia sampai kiamat.
sampai kiamat. Nah, Allah katakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau orang Islam baca Al-Quran, memahami Al-Quran, menjalankan Al-Quran, sama seperti halnya seorang sahabat bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah, kemudian Aisyah alaihissalam mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Manusia yang paling sempurna kepribadiannya adalah Rasulullah. Kalau mau jadi panglima perang, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau jadi ulama, walaupun tidak sebanding dengan kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW, tapi contohlah kehidupan Rasulullah. Kalau mau jadi kepala negara, contohlah Rasulullah SAW. Kalau mau jadi pengusaha sukses, contohlah Rasulullah SAW. Nah, itu makanya kenapa dikatakan oleh Aisyah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Negara-negara maju, Jepang, Jerman, Inggris, dan lain-lain, itu bukan negara Islam. Tapi negara itu, walaupun mereka tidak tahu, mereka itu menerapkan ajaran Islam. Ajaran kejujuran, menepati janji, amanah, menghargai waktu, tanggung jawab, disiplin. Itu dari mana dasarnya, sumbernya? Dari Al-Quran. Rashid Ridho di dalam statementnya mengatakan bahwa kemunduran umat Islam, keterbelakangan umat Islam, kebodohan umat Islam karena umat Islam meninggalkan ajarannya. Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran yang notabene adalah mukjizat terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kita lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 31. Auzubillah. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Apa kata Allah? Kalau ada sebuah bacaan, lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, yang bisa menggoncangkan gunung, au qutti'at bihil ardu, yang bisa membelah bumi, au kullima bihil mauta, yang bisa berbicara dengan orang yang mati. Itulah Al-Quran. Kalau ada sebuah bacaan yang bisa menggoncangkan gunung, bisa membelah bumi, bisa berbicara dengan orang yang mati, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Artinya dahsyat. Ini contoh energi Al-Quran. Di zaman Rasulullah hidup seorang yang namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini datang menemui Rasulullah sebagai seorang kafir Quraisy. Tapi saat dia datang dengan penuh kebencian, Rasulullah SAW membacakan surat As-Sajdah, Hamim Sajadah. Apa yang terjadi pada saat itu? Berubah wajah Utbah bin Rabi'ah, dan tidak percaya kaum yang mengutus Utbah bin Rabi'ah ketika Utbah bin Rabi'ah kembali kepada kaumnya dengan wajah yang berseri.
dengan Hamim Sajadah. Umar bin Khattab bergegas ingin membunuh Rasulullah. Ingin membunuh Rasulullah SAW di zaman Umar bin Khattab masa jahiliyah. Di tengah jalan bertemu dengan seorang sahabat. Ngapain kau bertemu dengan Muhammad? Temui saja adikmu yang sudah menjadi pengikut Muhammad. Datang Umar bin Khattab menemui adiknya yang sedang membaca Al-Quran, ditampar oleh Umar bin Khattab, ditarik bacaannya. Surat Toha, di mana Allah menjelaskan, kami menurunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkanmu. Bayangkan, kami menurunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkanmu. Kemudian Allah menjelaskan di ayat tersebut tentang keberadaannya, tentang kuasanya, tentang keesaannya. Bergetar Umar bin Khattab. Nah, itu energi Al-Quran. Bergetar Umar bin Khattab, kemudian bergegaslah Umar bin Khattab menemui Rasulullah dan mengatakan, aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepadamu bahwa engkau adalah utusan Allah. Yang tadinya manusia yang paling benci dengan Rasulullah, kemudian menjadi sahabat yang dicintai dan menyintai Rasulullah karena energi Al-Quran. Karena energi Al-Quran. Kita jarang membaca Al-Quran. Padahal kalau kita baca Al-Quran, kita mendapatkan luar biasa dari Al-Quran. Bukan hanya kelak Al-Quran menjadi syafaat di akhirat nanti. Bukan saja Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran 10 kebaikan. Satu huruf dari Al-Quran 10 kebaikan. Tapi Rasulullah juga mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi yang paling tinggi itu Al-Quran, baru As-Sunnah. Jangan mengajarkan As-Sunnah tapi tidak mengajarkan Al-Quran. Tapi jangan juga mengajarkan Al-Quran tapi ingkar sunnah. Mengingkari sunnah. Mengingkari sunnah itu sama dengan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sendiri tadi dikatakan, apa akhlak Rasulullah ya Aisyah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi sunnah itu bagian dari akhlak Rasulullah. Di mana akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Di dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ayat ini luar biasa. Wahai manusia, telah datang kepadamu yang pertama mau'izah, nasihat, pelajaran yang sangat berharga dari Tuhanmu. Bagaimana kita mau dapatkan nasihat agama kalau kita nggak buka Al-Quran? Kalau kita tidak pernah mentadaburkan Al-Quran. Contoh. Ini contoh. Sekarang saat ini 50% dari total orang dewasa Amerika, 50% dari total orang dewasa Amerika mengalami penyakit gangguan emosional. Apa? Gangguan emosional. Sejak pandemi. 50% dari total orang dewasa Amerika. Data itu didapat dari klinik-klinik psikologi, psikiater. 16% dari total penduduk dunia saat ini mengalami gangguan emosional. Takut, stres, takut, cemas, was-was, putus asa,
Itu 16%. 8% itu sudah sampai pada level psikosomatik. Psikosomatik itu apa? Psikosomatik itu adalah gangguan emosional yang berhubungan dengan gejala fisik. Contohnya zaman kita sekolah, kalau kita mau masuk ujian, muncul rasa takut, betul? Muncul rasa was-was. Pada saat yang sama jantung kita berdebar. Pada saat yang sama mual, enak, asam lambung kita naik. Pada saat yang sama otot-otot di sekitar pundak dan leher sampai kepala tegang. Nah, itu hubungan antara jiwa dengan fisik, hubungan antara emosional, jiwa emosional dengan fisik, itu namanya psikosomatik. Psikosomatik. Kenapa itu muncul di negara-negara yang maju tadi, yang berkembang tadi? Psikosomatik itu. Kenapa? Umumnya negara-negara maju itu Tuhannya akal. Tuhannya adalah alam semesta. Kalau kita baca buku-buku yang mereka tulis yang diterjemahkan kemudian dijual di Gramedia dan toko-toko itu, tulisan mereka itu menjelaskan tentang bahwa kekuatan akal, kekuatan alam semesta bisa membuat Anda sukses. Kalau Anda ingin kaya, pikirkan dengan pikiran Anda setiap hari, bayangkan kesuksesan Anda, maka alam semesta akan menggerakkannya untuk Anda. Tuhan tidak pernah ada. Maka ketika masa-masa pandemi seperti ini, fase di mana mereka menghadapi kesulitan, mereka nggak punya tempat bersandar. Berbeda dengan kita, orang beriman. Di surat At-Taghabun surat 64 ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua ujian hidup itu atas izin Allah. Ini orang beriman nih. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau orang beriman itu beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah tuntun hatinya. Ini kan Al-Qur'an. Ini yang saya sebut dengan salah satu dari sekian banyak energi Al-Quran. Ketika kita galau, ketika kita cemas menghadapi keadaan, kemudian kita buka surat At-Taghabun ayat 11, Allah ingatkan bahwa ujian yang datang itu semua atas izin Allah. Barang siapa yang beriman, Allah tuntun hatinya. Bagaimana cara Allah menuntun hatinya? Buka ayat yang lain. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang tidak kamu sukai ternyata itulah yang terbaik buat kamu, dan sesuatu yang kamu sukai bisa jadi itu yang bukan terbaik buat kamu. Jadi ternyata bisa saja pandemi ini yang diberikan Allah buat kita dan terbaik saat ini untuk kita. Ya, ini nggak bisa saya sampaikan panjang lebar di sini mengenai hikmah pandemi itu, karena waktunya terbatas. Fokusnya di ayat Quran. Nanti buka aja di channel saya Andian Parlindungan tentang COVID-19. Andian Parlindungan TV itu saya bicara tentang dahsyatnya. Saya bersyukur dengan adanya COVID. Jawabannya ada di situ. Di Andian Parlindungan channel itu, jawaban kenapa saya bersyukur atas datangnya COVID ada di situ jawabannya. Nah, siapa yang membimbing ini? Allah. Untuk kita bisa membaca hikmah di balik semua peristiwa. Basisnya apa? Al-Quran. Di surat 16 ayat 96. Apa yang di sisimu akan hilang. Apa yang di sisi Allah kekal abadi. Apa yang ada di sisimu akan hilang. Kesehatan, muda, energi, kekuatan, tiba-tiba semua berganti. Menjadi lemah, menjadi tua. Yang tadinya sehat menjadi sakit, yang tadinya kuat menjadi lemah. Orang beriman kalau sudah baca ayat itu siap, mempersiapkan mental. Karena apa? Sudah disiapkan oleh Allah sejak 1400 tahun yang lalu.
Al-Quran turun. Tapi kalau nggak baca Al-Quran nggak siap mental dia. Kalau baca Al-Quran dia ketemu apa yang ada di sisimu akan hilang, apa yang ada di sisi Allah adalah kekal abadi. Dan Allah memberikan pahala kebaikan kepada orang yang sabar melebihi kebaikan yang mereka lakukan. Tenang nggak kira-kira baca ayat seperti itu? Nah, itu energi Al-Quran. Nah, tapi ada energi yang lain yang ingin saya sampaikan. Kemudian Allah katakan, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa lima fis sudur. Wasyifa lima fis sudur. Tadi ada hubungan antara jiwa, gangguan emosional dengan fisik. Ada hubungan antara gangguan emosional tadi, takut, sedih, cemas, dengan gangguan fisik yang jantung berdebar, mual. Nah, sementara Allah katakan, kami turunkan Al-Quran sebagai obat buat penyakit yang ada di dalam hati. Apa penyakit dalam hati? Takut, cemas, sedih, was-was, sirik, dengki. Kenapa itu tidak boleh kita miliki? Nggak boleh ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena ternyata penyakit fisik itu, ingat nih, penyakit fisik itu 75% penyumbangnya itu adalah gangguan emosional. Coba yang punya penyakit lambung datang ke dokter, apa kata dokter? Jangan stres-stres, Pak. Jangan stres-stres, Bu. Gangguan emosional. Kalau ada yang punya penyakit ritme jantung, bermasalah dengan ritme jantung itu loh, yang nggak stabil itu apa? Terlalu sering cemas, terlalu sering takut, sering marah-marah. Coba pas lagi marah-marah ritme jantung, hati-hati itu yang sering marah-marah, sering takut, sering cemas, sering was-was, temperamental, itu ritme jantungnya tuh berantakan itu. Makanya kenapa Al-Quran syifa mafis sudur. Nah, diteliti di Amerika Serikat, di Universitas Florida. Ya, di Universitas Florida oleh Profesor Dr. Al-Qodi. Jadi diambil responden 5 orang. 5 orang diambil responden yang campur agamanya. Ada Islam, ada non-Muslim. Kemudian diperdengarkan kepada mereka Al-Quran. Diperdengarkan ayat Al-Quran. Mereka tidak mengerti dengan Al-Quran. Diperdengarkan ayat Al-Quran. Kemudian dihubungkan ke komputer. Jadi penelitian ini berbasis komputer. Berbasis komputer. Nah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, apa yang terjadi? Ternyata ketika diperdengarkan Al-Quran, mereka sampai pada puncak ketenangan. Mereka berada di puncak ketenangan. Dan penelitian ini berlanjut. Ternyata bacaan Al-Quran yang dibaca dengan baik, sesuai dengan tajwidnya, makhrajnya pas, nadanya pas, disebutkan di sini mempengaruhi sel-sel otak. Makanya kalau baca Quran pakai suara. Baca Al-Quran pakai suara. Makanya kenapa di pesantren itu, saya baru ketemu, kenapa di pesantren itu baca Al-Quran bersama-sama itu powernya beda, energinya beda. Semakin banyak yang membaca Al-Quran bersama dengan suara yang baik, dengan kualitas tajwid yang baik, makhraj yang baik, bacaan yang baik, itu energinya bisa menghidupkan sel-sel otak itu. Dan memberikan dampak terhadap efek fisiologis
yang sangat besar, terutama untuk kesembuhan penyakit. Ini penelitiannya di Universitas Florida, Amerika Serikat. Profesor Abraham Nichol. Apa kata Profesor Abraham Nichol? Sel-sel darah merah, sel-sel darah merah yang dibacakan Al-Quran dengan bacaan yang indah. Makanya perlu tuh kita belajar bacaan Al-Quran yang indah itu. Paling tidak merotal. Panjang hurufnya, panjang pendeknya, makhrajnya, nadanya. Kenapa? Itu gak baik langgam Jawa digunakan untuk baca Al-Quran. Karena menyalahi ketentuan ulama. Kayak pertama kayak main-main. Yang kedua kayak sedang main wayang. Maka nggak ada orang mendengar bacaan Al-Quran dengan langgam Jawa jadi tenang jiwanya. Ini penelitian di Amerika Serikat. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan yang indah sesuai dengan kaidah-kaidahnya, mengobati kanker. Gak main-main. Usahakan setiap hari baca Quran pagi sore. Pagi mau tidur, pagi setelah sholat subuh tuh baca Quran. Mau tidur baca Quran. Ustadz Afdoli, sahabat saya, pernah ceramah di sini. Itu divonis kanker oleh dokter. Kanker paru. Tiap hari dia baca Al-Quran berkali-kali sampai berapa kali khatam dia. Baru saya temukan, ini saya belum ketemu sama beliau, tapi baru saya temukan ini ternyata. Kenapa Ustadz Abduli cerita sama saya beberapa bulan yang lalu, saya baru temukan ini. Beberapa bulan yang lalu dia bilang, saya sembuh dari kanker Ustadz. Saya membaca Al-Quran tiap waktu. Dan yang luar biasa, bacaan Al-Quran yang dibaca dengan suara, dengan nada yang baik, dengan tajwid yang baik, dengan makhraj yang baik, keluar dari mulut kita dalam bentuk suara, menyatu dengan udara, masuk ke dalam telinga kita. Ini dalam satu aspek. Masuk dalam telinga kita, maka kemudian memberikan pengaruh terhadap seluruh sel tubuh kita, terutama sel darah merah tadi. Itu satu aspek. Aspek yang kedua, unsur yang kedua, Ustadz Abdoli membaca Al-Quran itu di air putih setiap hari. Setiap hari. Artinya memberikan doa kepada air putih ini dengan satu keyakinan bahwa air ini bisa menyembuhkan atas izin Allah. Ada nggak penelitiannya? Itu penelitiannya di Jepang. Seorang ahli air, profesor Jepang masuk Islam hanya karena menulis air baik, air tidak baik. Diteliti sama profesor di Jepang, saya lupa namanya, diteliti. Dia hanya tulis air baik, air tidak baik. Sama-sama dari sumber yang sama, tapi ketika air yang diberi nama air baik itu membentuk kristal-kristal yang indah. Sementara air yang ditulis tidak baik, berarti didoakan tidak baik, air itu tidak membentuk kristal apa-apa. Bayangkan dahsyatnya energi Al-Quran, energi doa. Maka kalau mau minum air, baca Al-Fatihah. Minum air Zam-Zam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihah wa imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum airnya, bismillah. Jadi obat. Saya waktu kecil, nenek saya punya cucu 50 kurang lebih, kandung ini. Dari 12 anak punya cucu 50. Umur saya 6 tahun. Karena saya serumah sama nenek saya,
cucu yang serumah sama nenek, saya yang paling sering dibawa nenek menjemput jemaah haji. Dan di depan mata saya majelis taklim nenek itu naruh air putih di tengah, kemudian mereka baca Yasin. Setiap saya minum air Zam-Zam, nenek saya bilang gini, ya Allah, ikutin saya, kata nenek saya. Ya Allah, ya Allah. Saya umur 5-6 tahun, dipangku sama dia. Sampaikan saya ke sumber air ini, ke sumber air ini. Jadi setiap minum Zam-Zam menjemput jemaah haji, saya cucu satu-satunya nenek yang sering menjemput jemaah haji. Dan nenek selalu minta dua gelas air Zam-Zam, sedikit segini. Tapi nenek saya bilang, sampaikan saya ke sumber air ini. Apa yang terjadi? Setelah 20 sekian tahun, 30 tahun, saya cucu nenek saya yang paling sering mengunjungi tanah suci. Mungkin kalau dihitung mungkin kalau udah dihitung udah di atas 15, di atas 20 kali. Air Yasin. Minum air Yasin. Sebelum saya pergi, nanti saya dipanggil, minum air Yasin dulu. Diambil, diajarin doa lagi sama nenek. Setelah air Yasin itu dibacakan, ya Allah, ya Allah, sehatkan lahir batin saya, jadikan saya orang yang bermanfaat ya Allah. Saya minum air Yasin, dan maka sampai hari ini saya sangat yakin tuh dengan air-air doa itu. Sangat yakin saya dengan air-air doa itu. Apalagi air Zam-Zam. Siapa yang meneliti itu? Seorang profesor dari Jepang yang akhirnya menjadi muslim. Energi Al-Quran, energi zikir, energi doa. Profesor Dr. Victor Aaron, kalau seseorang membaca Al-Quran dengan benar, ini di Amerika juga penelitian ini, membaca Al-Quran dengan muslim rata-rata mereka ini, membaca Al-Quran dengan benar, dengan suara yang pas, dengan tajwid yang pas, dengan makhraj yang pas, bisa menyembuhkan penyakit autoimun. Autoimun itu sejenis lupus. Kalau ada yang sakit-sakit tulang, rajin-rajin baca Quran. Umur 50 udah kelihatan muka-muka penyakit tulang itu. Udah sandaran di dinding itu udah punya masalah dengan tulang gitu. Ya, minum, baca Al-Quran. Jadi mau dipakai air atau tidak, asal Al-Quran dibaca memberikan efek positif terhadap kesehatan. Banyak sekali penelitian tentang ini. Nah, saya ingat, baru saya hubungkan kenapa sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, kita memang spesial diperdengarkan kepada kita bacaan-bacaan Al-Quran itu. Makanya usahakan khusyuk di saat mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh imam itu. Apalagi faham. Karena pada saat itu saya katakan, contohnya siapa? Umar bin Khattab. Contohnya siapa? Utbah bin Rabi'ah. Ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran, merasakan dahsyatnya energi Al-Quran. Bayangin, tadinya kafir menjadi muslim. Tadinya musyrik menjadi mukmin. Sekarang pertanyaan, berapa kali baca Al-Quran sehari? Saya setiap pagi itu Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, setiap pagi. Paling bolong sekali, tapi justru sering baca itu setiap pagi. Sempatkan baca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran sebagai wahyu yang diwariskan kepada kita, sebagai pedoman hidup kita, tapi nggak pernah kita baca. Padahal fungsi pertamanya mau'izoh, yang kedua syifa mafis sudur, obat yang ada di dalam hati. Tadi kan fakta di dalam
masalah kesehatan, ada hubungan gangguan emosional dengan gejala fisik. Ingat aja itu, ada hubungan gangguan emosional dengan gejala fisik. Berarti ketika kita mampu membaca Al-Quran dengan suara yang baik, kemudian mentadabburkan isi Al-Quran, itulah yang diteliti seseorang mencapai puncak ketenangan. Kalau dia mencapai puncak ketenangan, maka tentu ada efek terhadap gangguan fisik dia. Ada efek terhadap kesehatan lahir batin. Itu yang disebut dengan syifa ma fis sudur. Yang ketiga, wahudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahudan itu petunjuk. Petunjuk itu dahsyat. Mengenai apa sekarang? Mengenai apa tentang petunjuk itu? Bagaimana cara mencari jodoh? Surat An-Nur ayat 3 sama ayat 26. Bagaimana cara mendidik anak? Surat Luqman ayat 13 sampai 19. Bagaimana membangun keluarga? Ar-Rum ayat 21. Bagaimana menghadapi kenyataan hidup di mana kita mendapatkan cobaan ujian hidup? Surat 57 ayat 22 ayat 23. Ayat 22 ayat 23. Bagaimana menyikapi kesulitan hidup? Surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bagaimana tidak takut menghadapi keadaan? Surat 9 ayat 51. Bagaimana menyikapi sesuatu yang hilang dari kita? Surat 57 ayat 23. Hudan. Itu kalau ditadaburkan ayat-ayat tadi itu tenang banget. Warahmah lil mu'minin. Warahmah itu rahmat. Kado terindah, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Nah, makanya luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, ya, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Al-Hasyr ayat 21. Lau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja Al-Qur'an kami turunkan kepada bukit, kamu saksikan bukit akan hancur karena tunduk kepada Allah. Tapi Al-Qur'an itu turun untuk kita, menundukkan hati kita. Tapi bagaimana menundukkan hati kita kalau nggak punya waktu baca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran? Bagaimana berharap Al-Quran suatu saat memberikan syafaat kepada pembacanya? Cintailah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran firman Allah. Karena Al-Quran adalah rahmat Allah kepada kita. Cintailah Al-Quran. Makanya hidup tanpa Al-Quran nggak akan bahagia. Kemudian disusul dengan hidup tanpa As-Sunnah. Ya, tapi yang tadi saya katakan bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di ayat surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4. Tapi di ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Saat Al-Quran dibacakan, bertambah iman kita, bertambah keyakinan kita. Dan ternyata kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Itu yang paling penting ketika kita membahas energi Al-Quran, ya, dahsyatnya energi Al-Quran untuk kehidupan kita, ya, untuk kesehatan, untuk ketenangan batin. Dan sekali lagi itu penelitiannya begitu banyak, ya, di Amerika Serikat. Silahkan baca di googling, terutama situs-situs yang dari luar negeri, ya, yang berbahasa asing itu. Nah, di situ kita akan temukan dahsyatnya energi Al-Quran. Ya, sayang kalau kita tidak cepat
mengambil pelajaran berharga ini ya dari Al-Quran untuk kehidupan kita. Makanya yang paling bersyukur adalah guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Dia belajar Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Ya, dia belajar Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Ya, semoga Allah meridhoi kita insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Qur'anan suyirat bihil jibal. Itu kadang-kadang kita niatnya buat menakutkan seseorang gitu. Surat Al-An itu ada terus Al-An itu ya itu waktu kita ada mencuri gitu ya di musola kita baca rame-rame surat itu. Iya. Nah yang ketiga gini Ustaz, kadang-kadang kita kan kalau kerja kita juga Ustaz Anas, Anas dan mati gitu Ustaz ya. Tapi kadang-kadang kalau ada apa ini kita kadang-kadang langsung marah gitu Ustaz. Ya, yang pertama adalah mukjizat itu fungsinya diberikan Allah kepada para nabi untuk meyakinkan umatnya bahwa mereka adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Jadi mukjizat itu kelebihan yang diberikan Allah kepada para nabi, pada para rasul untuk meyakinkan umatnya bahwa mereka adalah utusan Allah. Tentu pasti ada manfaat. Ada manfaatnya. Ya, baik itu untuk menaklukkan sihir dan lain-lain. Ya, kita tahu bahwa tongkatnya Nabi Musa misalnya menjadi ular yang memakan ular-ularnya dukunnya Firaun misalnya. Atau ketika Nabi Musa menggunakan tongkatnya untuk membelah lautan misalnya. Nah, tapi juga ada pendapat bahwa ketika tongkat membelah lautan itu sebetulnya sinyalemen juga bahwa satu saat atas kuasa Allah manusia itu bisa membelah lautan. Mana buktinya? Bali, jalan tol Bali yang membelah lautan. Dubai itu kalau kita ke Dubai itu ada jalan membelah lautan terowongan. Itu juga sinyalemen pengetahuan sebetulnya. Jadi Al-Quran itu nggak pernah berbohong. Itu realita, itu fakta. Apalagi Al-Quran itu update sampai hari kiamat. Gitu. Yang kedua, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratin mim mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ya kalau pada saat itu secara tekstual kalimat-kalimat di Al-Quran itu memang bukan rekayasa manusia, bukan rekayasa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah menantang. Kalau kamu ragu dengan apa yang kami turunkan, kumpulkan ahli-ahli syairmu itu. Ya, wad'u syuhada'akum, panggil mereka, buat seperti Al-Quran. Kalau kamu adalah orang yang benar, tidak ada yang mampu. Nah, yang ketiga, ada ayat-ayat yang memang seperti waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun misalnya. Ya, itu ayat-ayat yang sebetulnya kalau kita baca sesuai dengan apa yang kita yakini gitu. Seorang jemaah saya misalnya, dia punya masalah keuangan. Besok itu jatuh tempo dia harus membayar sesuatu 850 juta. Sampai jam 2 malam, sampai dia tidur, belum ada bayangan uang itu. Nggak tenang dia tidur. Jam 2 bangun dia dari tidurnya. Tidur sekian jam tidak terasa, tidak nyaman, tidak nyenyak. Jam 2 dia bangun, dia baca, buka Quran, buka aja gini.
Alam nashrah laka sadrak. Dia tahajud, dia baca Quran. Dia baca, dia amalkan, dia yakini. Terus dia tidur, dia bilang ke saya tidur nyenyak Ustaz. Padahal cuma 2 jam ke subuh. Kalau tadi berjam-jam gak terasa. Apa yang terjadi? Pagi-pagi beriringan dengan azan subuh masuk SMS. Hari ini, pagi ini aku akan transfer utang aku. Ini dari orang lain nih, yang dia nggak tagih, dia nggak tanya, dia juga nggak tahu kalau dia udah lupa kalau temennya punya utang sama dia, kira-kira gitu. Utang bisnis pagi ini, karena udah lama. Pagi ini aku siap, aku mau memenuhi kewajiban aku kepadamu. Aku akan setor uang 850 juta. Bayangkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk dia membayar sesuatu. Dari mana dia membangun keyakinan? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Karena Al-Qur'an itu firman Allah, yakinilah dia untuk hal-hal yang baik. Jangan mau mencuri, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Nah, saya yakin itu. Kenapa saya yakin? Karena ini berkaitan dengan energi doa. Ada sugesti yang kita bangun berdasarkan prasangka baik kita terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan, untuk kemuliaan. Tapi jangan melakukan syirik yang nggak boleh. Al-Quran dipotong, dijahit, ditempel, di dompet taruh, itu nggak benar. Ya, ada istilah afirmasi. Orang-orang Barat tuh paling suka mengafirmasi kalimat-kalimat positif. Kita punya Quran, afirmasi ayat-ayat Al-Quran. Aku yakin di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada kemudahan atas izin Allah. Itu mengafirmasi ayat-ayat yang kita sandarkan selalu kepada Allah. Saya kira itu udah azan Isya ya. Ya. Hah? Oh. Ya. Kadang-kadang di batas tertentu kita nggak bisa kendalikan emosi. Kadang-kadang. Tapi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nanti kita belajar energi zikir. Jadi bagaimana zikir itu membuat hati kita tenang, karena sumbernya di sini emosional. Maka orang-orang yang zikirnya benar, zikirnya betul-betul duduk, dia paham apa yang dia baca, itu sebetulnya mempengaruhi kepada gangguan emosional tadi sebetulnya. Ya, pasti akan mempengaruhi kepada gangguan emosional. Makanya zikir itu nggak cukup dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Jadi bagaimana kita memaknai hidup kita dengan apa yang kita zikirkan. Itu sebetulnya poin pentingnya. Ya, saya kira itu. Semoga Allah meridhai kita. Insyaallah. Ya, ini pelajaran penting untuk menyintai Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentafakkurkan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.